Saya Oke, Pak. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai pada sesi terakhir setelah mengikuti selama 3 kali pertemuan. Dan topik kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, dan Perselisihan Hubungan Industrial. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sambil menunggu peserta yang lainnya, telah hadir bersama kita Bapak Williams. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi kepada Bapak William. Silakan. Oke. Saya izin ambil alih screen-nya ya, Pak ya? Ya, silakan. Oke. Sip. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Akhirnya setelah 3 sesi kemarin oleh saya dan Ibu Winnie juga, akhirnya kita hari ini sampai ke sesi pembahasan yang terakhir karena kita masih membicarakan soal atau permasalahan yang berada di dalam dunia seorang profesi legal officer. Makanya di sini kita hari ini akan membahas isu-isu yang seringkali dihadapin biasanya oleh seorang legal officer, atau mungkin untuk beberapa perusahaan yang di dalamnya tidak memiliki divisi legal officer, biasanya mereka menyerahkan hal-hal seperti ini mungkin ke Human Resource Department atau ke General Affair gitu. Cuman di sini kita akan membahas seputar permasalahan yang seringkali terjadi di dunia perburuhan, di dunia ketenagakerjaan. Saya bagi topiknya ini menjadi 5 bagian kalau hari ini. Kita akan masuk dulu ke yang paling basic, supaya kita mengerti sebenarnya seluk-beluk dan arah dari undang-undang yang kita miliki ini arahnya kemana, apakah 100% berpihak kepada perusahaan atau mungkin sebaliknya. Nanti kita akan bahas melalui sejarahnya terlebih dahulu. Hal-hal seperti itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu juga mengenai filosofis dari hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Berikut perkembangannya sampai yang ada saat ini itu di masa pemerintahan Pak Jokowi, khususnya era legislatif yang kemarin akhirnya menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law. Dan di dalam Omnibus Law ini ada banyak sekali pasal yang mungkin tadinya ada di ranah tataran undang-undang, di hierarki yang setingkat dengan undang-undang, sekarang turun levelnya dan diatur di dalam aturan berupa peraturan pemerintah gitu, ada di tataran PP sekarang. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis tenaga kerja khususnya yang ada di Indonesia, ada apa aja sih dan persyaratannya apa aja, siapa saja subjek yang dapat dikatakan sebagai seorang tenaga kerja, itu akan saya coba bahas di bagian yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai pengupahan, lalu ada mengenai pengakhiran hubungan kerja, atau mungkin yang biasa dikenal dengan PHI, singkatannya, dan mungkin bahasa asingnya industrial dispute. Itu mungkin saya juga akan bahas di sini, dan konsekuensinya, karena waktu kita melakukan sebuah pengakhiran hubungan kerja, itu nggak serta-merta perusahaan dapat mengakhirinya tanpa memberikan suatu kompensasi. Undang-undang kita mengatur bahwa ada hak-hak dari para buruh, dari para tenaga kerja yang harus diberikan saat perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja. Itu di bagian yang keempat. Dan yang kelima, mumpung kita masih ada di endemik ya sebenarnya, yang pandemik sebenarnya belum benar-benar berakhir, saya akan ajak ulang gimana sih cara melihat permasalahan isu dan cara memitigasinya, supaya kita sebagai divisi legal itu benar-benar dapat memberikan sifatnya yang suportif ya untuk perusahaan kita dan tidak menimbulkan beban masalah baru untuk kedepannya gitu. Itu kurang lebih outline pembahasannya. Dan saya harapkan kalau misalnya memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, itu boleh langsung ditanyakan juga kepada saya. Tinggal menggunakan fitur raise hand atau langsung di chat, atau bahkan langsung memotong saya pun itu sangat tidak apa-apa, oke banget gitu.
Dan ini adalah beberapa modul yang coba saya kasih juga nanti. Jadi kalau misalnya tadi mungkin Pak Hafiz sudah mengirimkan di grup, kurang lebih ini seputar dokumen yang nanti akan kita bahas. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin di dalam perusahaannya itu belum memiliki format PKWT yang bukan memadai ya, mungkin yang masih terbilang singkat, mungkin ini saya akan kasih beberapa contoh draft perjanjian kerja, baik itu untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, untuk dapat digunakan oleh Bapak Ibu sebagai format yang mungkin tidak-tidaknya bisa jadi consideration. Apa aja sih pasal-pasal yang perlu ada di dalam sebuah hubungan kerja, supaya ini dapat memitigasi resiko-resiko yang mungkin timbul bagi perusahaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk melindungi para buruh atau para tenaga kerja itu sendiri, supaya mereka memiliki hak yang benar-benar tertulis di dalam perjanjian kerja atau kontrak tertulisnya tersebut. Itu yang di bagian perjanjian kerja. Ada juga PK, ini perjanjian kerahasiaan. Ini adalah untuk melindungi semua aset atau data-data yang sifatnya konfidensial buat perusahaan, sehingga kita memiliki dasar bahwa pekerja dalam hal ini benar-benar terikat oleh suatu hubungan kerja dan perikatan yang dapat melindungi dan tidak dapat membocorkan rahasia dari perusahaan itu sendiri. Itu ada di dalam perjanjian kerahasiaan. Ada juga tentang peraturan perusahaan. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih belum punya peraturan perusahaan, mungkin ini bisa digunakan, atau mungkin ada perjanjian kerja bersama juga. Kalau misalnya Bapak Ibu di perusahaannya ada serikat buruh, mungkin beberapa pasal yang ada dalam peraturan perusahaan ini mungkin dapat dikombin juga dan dapat dipergunakan. Harapannya seperti itu. Dan yang lain sebenarnya ini seputar peraturan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dari Undang-Undang 13 2003 originalnya kayak gimana, lalu perubahan-perubahannya dan salinan dari peraturan perusahaan itu sendiri. Itu sampai dengan saat ini, mungkin kalau misalnya yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan pada saya. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Waktu kita ngomongin tentang hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum ketenaga kerjaan atau perburuhan ini, dan terminologinya ini yang tepat sebenarnya yang mana gitu. Kalau misalnya kita coba cari, sebenarnya itu nggak ada definisi pastinya, karena dari masing-masing ahli pasti memiliki perspektifnya sendiri-sendiri. Mungkin yang dapat diartikan dalam hal ini adalah hukum ketenaga kerjaan itu pasti sebuah perangkat aturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur nih pola hubungan industrial antara pengusahanya itu dan pekerja buruh itunya sendiri gitu. Itu kurang lebih mengenai hukum ketenaga kerjaan. Jadi hal-hal yang bersifat teknis di dalamnya, hak, kewajiban, terus konsekuensi lebih lanjut, pengakhiran hubungan kerja dan lain-lain, ini seharusnya diatur secara rinci di dalam hukum ketenaga kerjaan ini gitu. Kalau kita ngomongin tentang pekerja, sebelum sampai pekerja, saya akan coba bahas dulu terminologinya yang benar yang mana sih? Buruh kah atau tenaga kerja kah? Itu yang benar yang mana? Karena waktu kita ngomongin hukum tenaga kerjaan, kita nggak bisa ngomongin mana yang benar mana yang salah. Tapi pemerintah sekarang sudah menerbitkan nomenklatur yang sifatnya lebih soft, karena waktu kita menyebut tenaga kerja tersebut dengan kata buruh, itu tendensinya pasti ke arah negatif. Perkembangannya seperti itu. Makanya akhirnya coba formulasikan supaya terbitlah suatu nomenklatur yang sifatnya ini dapat lebih mengayomi. Itu makanya kita sekarang lebih menyebutnya dengan kata pekerja dibanding buruh itu sendiri. Lalu lantas siapa yang dapat dikatakan pekerja ini? Waktu ada dokter, ada konsultan pajak, atau kita sebagai advokat, saya khususnya, atau mungkin ada Bapak Ibu juga yang di sini bekerja sebagai advokat, dan kita di-hire sebagai in-house counsel-nya mereka, apakah itu dapat disebut seorang pekerja, dan apa bedanya waktu pekerja perusahaan tersebut memperkerjakan karyawan-karyawan yang benar-benar ada di bawah divisinya gitu. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak terikat oleh jam kerja yang pasti, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak terikat oleh peraturan perusahaan yang tercantum di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersifat teknis operasional. Karena di sini, independensi dari profesi-profesi seperti dokter, seperti konsultan pajak, dan seperti advokat, itu tetap memiliki kewenangan yang benar-benar independen dan tidak dapat diatur oleh perusahaan tersebut. Yang dapat diatur adalah sepanjang kita
para profesi ini menyepakati hal-hal yang tercantum di dalam kontrak kerja sama kita. Berbeda halnya dengan buruh atau karyawan. Walaupun karyawan pada saat menandatangani perjanjian kerjanya itu tidak secara langsung menandatangani peraturan perusahaan dan tidak secara langsung menandatangani seperti standar operasional atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing divisi dalam perusahaan tersebut, tapi karyawan atau buruh tersebut pasti akan tetap terikat dengan tata tertib yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu makanya mereka akan terikat dalam hubungan kerja. Kalau misalnya mereka melanggar, konsekuensinya adalah dapat dikenakan surat peringatan, lalu dapat dilakukan pemberhentian, dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerjanya ini menimbulkan kompensasi berupa pesangon, lalu uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain yang diatur dalam termination package ketentuan peraturan atau hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Berbeda halnya dengan kita waktu advokat atau konsultan pajak atau dokter dan lain-lain yang di-hire oleh perusahaan tersebut tidak terikat dalam hubungan kerja, mereka waktu perusahaan bermaksud untuk mengakhiri hubungan kerjanya, tidak diwajibkan untuk memberikan pesangon dan lain-lain atau sejenisnya kepada kita. Penyelesaiannya pun kita tidak dalam suatu forum yang diatur khusus untuk buruh atau karyawan. Berbeda dengan kita, buruh dan karyawan itu akan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada aspek-aspek yang benar-benar mengikat untuk buruh dan karyawan. Makanya di sini hukum ketenagakerjaan itu sifatnya itu enggak 100% publik, tapi ada hal-hal privat yang diatur di dalamnya. Dan walaupun ada hal-hal privat yang diatur di dalamnya, balik lagi karena tujuannya adalah untuk melindungi buruh dan karyawan tersebut dari pemberi kerja atau perusahaan yang tendensinya itu memiliki bargaining position lebih tinggi, makanya sebenarnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri banyak mencantumkan ketentuan atau pasal-pasal yang melindungi buruh atau karyawan. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang dapat disebut dengan pemberi kerja atau pengusahanya itu sendiri siapa? Apakah waktu kita memperkerjakan asisten rumah tangga atau babysitter, hal-hal seperti itu yang bukan di dalam tataran perusahaan, tapi kita hanya individu secara pribadi yang bertindak untuk atas nama pribadi juga untuk meng-hire orang-orang tersebut, apakah dapat diharuskan atau tunduk patuh kepada hukum ketenagakerjaan? Sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja atau majikan pengusaha ini ya semuanya gitu, nggak cuma perusahaan dalam bentuk CV, firma atau badan hukum atau perseroan terbatas gitu, tapi juga kita termasuk individu juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya sayangnya mungkin masih banyak dapat ditemukan di Indonesia pihak-pihak atau individu ini yang memperkerjakan seperti ART tersebut dengan gaji di bawah UMR. Padahal seharusnya kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita salah satunya memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang sama seperti para karyawan yang bekerja di perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Hanya saja pengawasan dari pemerintah mungkin tidak sampai ke lapisan yang seperti diatur atau disepakati oleh individu tersebut gitu. Mungkin pada saat ini pemerintah masih hanya dapat menjangkau secara langsung itu untuk perusahaan-perusahaan. Makanya banyak sekali ditemukan isu-isu kalau pekerja-pekerja tersebut yang memperkerjakan dirinya bukan di bawah perusahaan itu masih memperoleh hak-hak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya bukan bicara soal idealnya, ini masih belum bicara soal idealnya, tapi saya coba membicarakan bagaimana sih praktik yang sebenarnya ada di Indonesia, ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, unsur-unsurnya apa aja waktu kita ngomongin tentang hukum ketenagakerjaan? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada himpunan peraturan. Himpunan peraturannya yang bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi ada produk-produk yang secara langsung diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada pihak yang memberikan pekerjaan, pasti perusahaannya itu sendiri. Ada juga orang yang menerima upahnya, yaitu para karyawan, tenaga kerja atau buruh. Dan inilah yang menjadi masalah bagi kita legal officer. Makanya karena ada sekian banyak komponen-komponen yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan ini, kita harus menyadari bahwa legal officer di sini termasuk ownernya sendiri memiliki kewajiban untuk memitigasi resiko yang ada sebelum melakukan hubungan kerja itu sendiri. Lalu pada saat berlangsungnya hubungan kerja, jelas karena mungkin banyak sekali
pelanggaran mungkin yang dilakukan oleh karyawannya, ada pembaharuan himpunan pada saat berlangsung hubungan kerja, bahkan setelah berakhirnya hubungan kerja tersebut pun kita masih memiliki kewajiban untuk benar-benar memastikan apakah dalam hal ini perusahaan memiliki resiko-resiko tertentu waktu melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini yang coba akan kita bahas hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam filosofisnya untuk melihat sebenarnya arah dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini arahnya kemana sih? Kalau kita menilik balik sebenarnya ke sejarah di masa lalu, itu pada masa kerajaan itu tanpa kita sadari sudah berlaku yang namanya hukum ketenagakerjaan. Tapi mungkin pada saat itu belum ada terminologi seperti sekarang. Dan pada saat itu karyawan masih dianggap sebagai objek yang dapat disamakan dengan benda mati. Makanya mungkin kalau misalnya di Afrika dulu keras banget, dan di Amerika dengan yang namanya apartheid, pemberlakuan atau pemaksaan orang-orang yang berada di wilayah lokal tersebut untuk melakukan pekerjaan tanpa diberi makan yang layak, tanpa diberi upah yang layak, hingga mereka dikatakan sebagai budak. Nah, tapi setelah perkembangan zaman yang semakin memperhatikan hak asasi manusia di sini, akhirnya walaupun pada saat itu masih terdapat kolonialisme, dunia mulai memperhatikan, dunia mulai sadar bahwa pekerja-pekerja tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai objek loh. Mereka adalah manusia yang sama-sama memiliki nyawa, yang di dalamnya memiliki hak asasi manusia. Makanya di sini coba diterbitkan beberapa peraturan yang belum coba diunifikasi, tapi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya pada saat kolonialisme di Indonesia, itu ada Statblad nomor 8 tahun 1887 untuk mengatur pengerahan orang Indonesia melakukan pekerjaan, yang bagaimana sih tata cara pengiriman dari Indonesia keluar Indonesia. Lalu ada juga mulai diperhatikan kalau yang namanya pekerjaan itu ada batasan kerja malam di Statblad 47 tahun 1926, dan salah satunya lagi mungkin mengenai ordonansi pencarian calon pekerja, persyaratan-persyaratan atau yang dapat dikategorikan sebagai pekerja yang dapat dilindungi oleh undang-undang itu seperti apa. Ini kurang lebihnya seperti itu. Sampai akhirnya berakhirnya era kolonialisme di Orde Lama dan Orde Baru ini terbit beberapa peraturan yang udah diatur oleh undang-undang. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 terminologinya bukan tenaga kerja, tapi masih perburuhan. Jadi masih ada buruh dan majikan. Akhirnya coba dirubah sampai yang terakhir sebelum terbitnya Undang-Undang 13 2003 yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia sekarang atau hukum positif Indonesia sekarang, itu ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Setelah melewati sekian banyak, reformasi terbit, reformasi mulai terlaksana, dan akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai jenis tenaga kerja, lalu pengaturan jam kerja, hari lembur, jam lembur, outsourcing, pengakhiran, fasilitas-fasilitas BPJS dan lain-lain, jaminan sosial yang diatur coba diunifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada peraturan-peraturan lain yang sifatnya supporting walaupun masih dalam tataran undang-undang, seperti penyelesaian hubungan industrial, tentang serikat buruh, dan yang terakhir keseluruhannya ini dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kurang lebih sejarahnya seperti itu, makanya kita mengetahui bahwa dari sini yang dapat ditarik satu simpul garis lurusnya adalah undang-undang coba untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para karyawan di sini. Makanya di sini harusnya kalau lagi dulu hubungan antara pekerja dengan perusahaan itu cukup dibatasi atau dilandasi oleh kesepakatan di antara majikan dan pekerja, tapi karena adanya kebebasan berkontrak yang faktanya kurang melindungi para pekerja tersebut, di sini negara coba turun tangan, coba mengambil alih beberapa hal yang diharapkan dapat melindungi hak-hak dari para pekerja tersebut. Itu arah dari pembentukan peraturan perundang-undangan kita, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Apa aja sih yang diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020? Ini kurang lebih ada 21 pasal, 88 ayat dihapus,
ada 26 pasal 75 ayat direvisi dan ada 14 pasal 33 ayat tambahan. Ini pun belum termasuk pasal-pasal yang nanti dirubah di dalam peraturan pemerintah gitu, di dalam PP 35 2021. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini. Kalau misalnya kita buka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu sebenarnya bukan hanya undang-undang yang mengubah mengenai undang-undang ketenagakerjaan saja. Tapi di sini undang-undang tentang cipta kerja ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia salah satunya, dan untuk coba mensinergikan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Makanya di sini undang-undang cipta kerja itu mengubah banyak sekali undang-undang. Salah satunya adalah tentang ketenagakerjaan. Kalau mau cari tentang ketenagakerjaan gimana? Tinggal kita search. Ini bisa di-download sebenarnya untuk yang undang-undang Omnibus Law ini, dan ini ada di bagian halaman 533 di pasal 80 tepatnya, dan di bawah sini ada banyak sekali yang dirubah gitu. Salah satunya terutama yang paling kelihatan dirubah itu adalah ketentuan mengenai pemberian pesangon. Karena ada banyak sekali pasal yang dihapus dan dipindahkan. Ini bisa langsung dilihat di dalam pasal seperti ini. Dari pasal 161 sampai pasal 184 ini hampir semuanya dihapus gitu. Sampai satu pasal 72 ya, lalu lompat ke 184. Ini hampir semuanya dihapus, belum lagi ya tadi aturan-aturan yang di atas. Makanya kita harus aware sebagai legal officer, dan ketentuan-ketentuan yang tadinya seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang tadinya ada di ranah undang-undang, ini downgrade nih. Jadi diatur di dalam peraturan pemerintah. Waktu kita buka peraturan pemerintah PP 35 nomor 2021, kita akan menemukan, kalau istilahnya mungkin dejavu ya, kita akan merasa kok kayak pernah lihat pasal-pasal seperti ini gitu. Ya tentu saja ini pernah dilihat karena kurang lebihnya ini dulu pernah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya saja dihapus oleh Omnibus Law. Seperti besaran pesangon, kalau misalnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi atau karena pelanggaran, berapa banyak ya pesangon yang harus dikasih, berapa banyak ya uang penghargaan masa kerja dia dikasih. Ini ada kalkulasi yang baru besarannya gitu. Cuma nanti akan saya bahas di bagian belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke bagian jenis-jenis pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, Junto Omnibus Law, dan yang diatur lebih lanjut sekarang di tataran PP 35 tahun 2021. Pekerja ini jenisnya ada dua kalau di Indonesia. Ada pekerja kontrak dan pekerja tetap. Sebenarnya masih ada sih pekerja-pekerja seperti pekerja harian, terus pekerja lepas, terus ada juga outsourcing. Cuman yang jadi dua mainframe utama dan sering menjadi isu adalah pekerja kontrak dan pekerja tetap di dalam perusahaan. Bedanya apa sih? Pekerja seperti namanya sendiri, pekerja kontrak itu ya pekerja yang belum diikat oleh perusahaan sebagai karyawan tetap. Jadi masih ada jangka waktu yang dapat memungkinkan perusahaan untuk tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan karyawan tersebut. Dasarnya apa dan jenis-jenis pekerjaan apa aja sih yang sebenarnya dapat dijadikan PKWT? Ya ini pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang untuk proyek-proyek tertentu saja, pembangunan konstruksi, dan setelah konstruksinya beres, perusahaannya pun nggak ada, dan yang memang jangka waktunya hanya sebatas untuk konstruksi tersebut, ini biasa bisa pakai PKWT. Kalau idealnya, kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada pekerjaan yang bersifat musiman, mungkin kalau contoh gampangnya seperti para karyawan yang bekerja di perkebunan, pertanian, perhutanan yang mungkin panennya hanya sewaktu-waktu gitu. Nah, ini bisa dikerjakan juga oleh PKWT. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki inisiatif untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu, kayaknya ada produk nih yang harus coba kita luncurkan supaya kita dapat meningkatkan kegiatan usaha kita. Kita bisa meng-hire beberapa orang untuk duduk di beberapa divisi dan jabatan agar dapat dipekerjakan dengan dasar PKWT ini. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kenyataannya memang harus kita akui perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, saya ngomong ideal ya, balik lagi ya idealnya, tidak seperti yang tercantum di dalam
Microsoft PowerPoint gitu. Faktanya justru memperlihatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang udah tahu kegiatan usahanya ini adalah kegiatan usaha tetap, seperti mungkin tekstil yang udah pasti selalu ada pemesanan dari pihak manapun, pihak eksternal, dan mesin selalu jalan 24 jam, dan penyelesaiannya itu pasti akan selalu ada di setiap waktu, dan akan ada pekerjaan-pekerjaan baru, itu masih dipekerjakan dengan dasar PKWT. Seharusnya kalau misalnya berdasarkan undang-undang, jenis-jenis pekerjaan tersebut itu tidak boleh dipekerjakan sebagai PKWT, tapi harus langsung di-hire sebagai karyawan tetap gitu. Sampai dengan saat ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya masuk ke dalam jangka waktu, saya akan membahas mengenai PKWT. Kalau nggak ada, saya coba lanjut lagi. Nah, di jangka waktu PKWT ini juga yang menjadi perubahan di antara Undang-Undang 13/2003 dengan hasil perubahan dari Undang-Undang Omnibus Law yang diatur dalam PP 35/2021. Kalau sebelum Omnibus Law di pasal 59 Undang-Undang 13/2003, PKWT awal itu jangka waktunya maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya diperpanjang, dia hanya boleh 1 tahun dan boleh di pembaharuan 2 tahun. Walaupun hasil kalkulasinya 5 tahun, tapi kalau misalnya PKWT awalnya kita ambil contoh hanya dipekerjakan setahun, lalu perpanjangannya hanya dilakukan setengah tahun, berarti kan total udah 1,5 tahun ya, hasil PKWT awal setahun dan perpanjangan setengah tahun, total 1,5 tahun, dan diperbaharuinya hanya 1 tahun lagi, itu mutlak dia nggak bakal bisa dilakukan perpanjangan lagi gitu, nggak boleh sampai dimaksimalin sampai 5 tahun. Tapi setelah di PP 35/2021 mau kita hire pertama kali itu kontraknya hanya setahun, dan tiap bulannya diperpanjang sebulan sekali gitu baru diperpanjang, terus bulan kemudian diperpanjang lagi, bulan kemudian diperpanjang lagi, sampai setahun diperpanjang 12 kali, itu nggak ada larangan sekarang kalau di PP 35/2021. Kurang lebihnya seperti itu perubahan-perubahan mengenai jangka waktu yang ada di PKWT. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu memang memiliki jenis pekerjaan yang bisa dapat dicantumkan di dalam PKWT, dan di dalamnya memang memperkerjakan orang-orang dengan PKWT tersebut, dan misalnya perusahaan masih belum tahu kira-kira kapan ya ini produknya akan selesai, apa lebih baik diperpanjang setiap bulan dulu aja untuk mengetahui, ya sebenarnya nggak ada larangan dalam undang-undang yang baru sekarang atau yang diatur dalam PP 35/2021. Kurang lebihnya kayak gitu. Lalu substansi-substansi apa sih yang harus ada di PKWT? Substansi yang harus ada di PKWT adalah nama udah pasti, alamat perusahaan juga udah pasti, jenis usaha udah pasti, jangan lupa dicantumin. Nggak usah dicantumin di dalam identitas, sebenarnya ini mau dicantumin di dalam resital pun sebenarnya nggak jadi masalah. Atau di pasal definisi juga nggak jadi masalah. Terus untuk identitas pihak kedua atau pekerjanya, ini ada identitas-identitas diri yang sebagaimana tercantum yang bisa kita lihat ada di dalam KTP, jabatan jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, lalu besaran upah pasti, dan cara pembayaran upahnya ada apa aja sih komponen-komponennya, ada gaji kah, ada tunjangan kah, tunjangannya ada yang tetap atau tidak tetap kah, nah itu nanti diatur di dalam PKWT-nya. Ada juga hak dan kewajiban, ini mungkin contohnya adalah job desk dari karyawan-karyawan tersebut. Lalu jangka waktu dimulainya PKWT, dan yang terakhir adalah tempat dan tanggal PKWT dibuat berikut tanda tangan para pihaknya tersebut. Contohnya kayak gimana? Saya udah pernah coba sharing. Mungkin bisa dibuka juga di masing-masing atau mungkin bisa langsung dilihat di layar. Ini akan saya coba buka. Ini adalah contoh PKWT yang biasa menjadi dasar buat kantor saya waktu ada klien yang mau dibuatkan format perjanjian kerja waktu tertentu gitu. Biasanya pertama saya akan cantumkan nama dari direktur yang mewakili perusahaan tersebut. Jangan lupa karena kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai perjanjian, makanya harus mencantumkan mengenai akta pendirian dan notaris yang membuat akta tersebut supaya lengkap gitu. Clear eksistensi dari perusahaannya ada dan nama yang mewakili perusahaannya pun tercantum. Terus ada juga nama, ini identitas yang tadi, tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain.
karena tadi juga disebutkan bahwa harus ada kegiatan usahanya, disebutkan kegiatan usaha dari perusahaannya, biasa saya simpan di bagian resital sininya gitu. Bahwa dalam hal ini pihak pertama adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan kah, atau industri kah, atau sejenisnya. Lalu ada bridging bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, saya membutuhkan jasa dari pihak ketiga, pihak kedua atau pekerja, dan terakhir ditutup bagian resitalnya dengan sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut gitu. Pasal 1 ini biasanya mengenai jangka waktu masa kerjanya itu sendiri. Kalau misalnya kita ngomongin tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ada jangka waktu untuk berapa tahunnya terhitung tanggal eksplisitnya dari kapan sampai kapan. Lalu ini juga menjadi fondasi dasar tata tertib perusahaan, fondasi dasar untuk perusahaan supaya perusahaan ini dapat memiliki dasar waktu karyawan tersebut dianggap melakukan pelanggaran, mulai dari skorsing, pemotongan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Ini biasa tercantum di pasal 2 kalau misalnya menggunakan format yang saya buat. Jam kerja juga saya biasanya cantumin karena dengan apalagi dengan situasi pandemi COVID yang kemarin, ini banyak banget pasal-pasal yang dirubah di dalam kontrak kemarin itu. Yang tadinya mungkin ada jam efektif untuk masuk kantor, mungkin ini dirubah dengan jam pemenuhan untuk pengisian time schedule gitu. Lalu perekaman kegiatan yang dapat memenuhi jam kerja karyawan tersebut yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Ini biasa juga saya cantumin. Lalu ada pasal penempatan tugas dan tanggung jawab. Apakah harus selalu dicantumkan di dalam PKWT? Enggak harus selalu. Kalau misalnya mau dipindahkan ke lampiran, atau misalnya mau dipindahkan ke dalam SK direksi yang di dalamnya menetapkan jenis-jenis kegiatan pekerjaan dari karyawan-karyawan tersebut, enggak jadi masalah sebenarnya. Itu boleh banget. Bahkan untuk beberapa kontrak-kontrak yang saya buat sekarang, karena banyak sekali ya perubahan-perubahan, apalagi untuk perusahaan-perusahaan startup yang masih coba meraba-raba divisinya yang bagus apa ya, ini untuk job desk karyawan A kira-kira yang bagus apa ya, bedanya sama yang B apa. Dan dalam perjalanan kegiatan usahanya di perusahaan startup ini banyak sekali mengalami perubahan-perubahan tadi yang saya sebutkan gitu. Adaptasi harus dilakukan, itu sebabnya akhirnya kenapa saya nggak lagi cantumkan di dalam badan utamanya, tapi saya pindahkan ke lampiran atau bahkan saya usulkan udah deh kita mending buat SOP yang disepakati oleh direksi atau oleh ketua divisinya gitu. Lalu ada juga rahasia perusahaan kekayaan intelektual. Ini pasal singkat untuk melindungi kerahasiaan perusahaan. Berikut nama baik dari owner ataupun pengurus-pengurusnya. Lalu ada gaji pokok. Itu gaji pokok saya sediakan beberapa kolom juga bahwa belum tentu upahnya hanya murni berupa gaji pokok, tapi mungkin bisa tunjangan-tunjangan yang akan saya sebutkan setelah ini. Ada juga tentang cuti, larangan untuk melakukan kerja rangkap untuk memitigasi agar karyawan tersebut benar-benar fokus di perusahaan kita, dan tata cara pemberlakuan pemutusan hubungan kerja. Ini juga dapat dicantumkan, dan jenis-jenis pasal apa aja sih yang bisa dicantumin dalam pemutusan hubungan kerja. Kita tahu waktu kita melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, biasanya karyawan tersebut melakukan pelanggaran, entah itu penggelapan, entah itu pencurian, yang paling sering sih seperti itu ya. Sampai akhirnya setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja, karyawan tersebut seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab apa-apa lagi, padahal perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, untuk memitigasi hal-hal tersebut, saya biasanya sediain ayat-ayat seperti ini di dalam pasalnya. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pihak kedua diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan kepadanya. Misalnya, karyawan tersebut dikasih mobil dinas, ya sebelum setelah terjadi pemutusan PHK, bentar dulu nih, dari kontrak yang pernah kita buat, tetap harus dikembaliin, bukan berarti jadi milik dia gitu. Ini untuk memberikan kewenangan lah kepada pihak perusahaan untuk menyatakan dan memperlihatkan kalau pertama itu barang memang masih milik perusahaan, dan kedua perusahaan berhak melakukan upaya apapun untuk dapat memperoleh pengembalian barang tersebut dari karyawan yang bersangkutan. Kurang lebihnya gitu. Ada juga mengenai tata cara pengunduran diri. Tugasnya lagi banyak-banyaknya, perusahaan lagi hektik-hektiknya, karena ada banyak pesanan mungkin atau banyak order dari
customer-customernya, tiba-tiba salah satu perusahaannya mengatakan kayaknya untuk sesaat saya harus dalam waktu singkat saya harus cepat keluar dari perusahaan ini. Perusahaan belum sempat melakukan alih pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan, perusahaan belum memperoleh juga orang yang dianggap pantas untuk menggantikan jabatan tersebut, dan terjadilah kekosongan jabatan gitu. Ini yang membuat perusahaan-perusahaan juga kesulitan untuk memitigasinya. Ya biasa kita buat nih tata cara aturan secara rigid gitu ya. Kalau misalnya mau melakukan pengunduran diri, ya harus bukan dari dekat-dekat hari, tapi justru sebaliknya harus dari jauh-jauh hari, minimal 30 hari, minimal 60 hari sebelum mengundurkan diri, atau hal-hal lain yang sekiranya perlu disebutkan di dalam tata cara teknis pengunduran diri. Ini mengenai berakhirnya perjanjian, dan yang terakhir adalah anticipatory clause atau boilerplate yang saya sebutkan kemarin. Klausul-klausul baku yang sudah pasti ada dalam perjanjian mengenai keadaan darurat, penyelesaian perselisihan, dan yang terakhir ditutup. Seperti itu. Itu kurang lebihnya untuk kontrak PKWT. Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk kontrak ini? Kalau nggak ada, saya coba lanjut. Ini saya coba lanjut di bagian perjanjian kerahasiaan. Nah, kalau di perjanjian kerahasiaan, ini fungsinya untuk melindungi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti laporan keuangan, database, terus jenis desain, company profile, dan lain-lain. Ini biasa kita coba lindungi di penandatanganan perjanjian perusahaan ini. Dengan kita mencantumkan ini, kita seenggaknya bisa memiliki dasar dan nggak ada lagi perdebatan dengan karyawan. Karyawan mengatakan bahwa saya nggak tahu dengan dalih kalau saya nggak tahu ternyata hal tersebut termasuk ke dalam rahasia perusahaan, jadi saya rasa saya memiliki hak. Nah, udah nggak ada alasan kayak gitu lagi, karena kita udah jabarin apa aja sih yang dimaksud dengan rahasia perusahaan. Nah, ini kita coba jabarin biasanya di bagian pasal 2-nya. Siapa tahu Bapak Ibu memerlukannya, bisa memakai format yang saya berikan ini gitu. Dan di sini ada kewajiban-kewajiban supaya pihak kedua ini tunduk gitu terhadap ketentuan yang ditandatangani ini. Dan gimana caranya kalau misalnya pihak kedua memang didesak untuk diminta misalnya oleh instansi yang berwenang atau pihak manapun untuk memberikan rahasia perusahaan, seenggaknya di dalam perjanjian ini pun kita bisa menyepakati bahwa kalau misalnya ada kamu dipaksa buat memberikan rahasia perusahaan, tolong kasih tahu ke kita dulu ya gitu, jangan tiba-tiba langsung memberikan gitu. Ini bisa ditulis, bisa dicantumkan dalam sini. Seenggaknya dikatakan bahwa memberikan secara tertulis kepada pihak pertama atas permintaan tersebut dari pihak yang berwenang. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan ada upaya-upaya yang kita harapkan supaya karyawan-karyawan tersebut ini tidak asal melakukan pembocoran rahasia perusahaan. Itu untuk perjanjian kerahasiaan kurang lebihnya. Lalu setelah perjanjian kerahasiaan, di sini ada mengenai upah. Yang dimaksud dengan upah itu apa aja sih? Kalau kita ngomongin upah, sebenarnya banyak banget komponennya. Dan saya bagi menjadi 3 bagian besar untuk mempermudah dan persingkatnya. Itu ada gaji pokok, ada tunjangan tetap, dan ada tunjangan tidak tetap. Bedanya apa sih di antara ketiga ini? Gaji pokok ya udah pasti nilai nominal yang diberikan kepada karyawan tersebut, no matter what, apapun yang terjadi gitu di kemudian hari atau selama hubungan kerja itu berlangsung. Tapi selain gaji pokok, ada juga tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap contohnya apa? Kalau misalnya karyawan tersebut punya istri, punya anak, atau karyawan tersebut menjabat sebagai jabatan tertentu, kepala divisi, atau supervisor atau sejenisnya yang tingkat lebih tinggi atau beberapa tingkat lebih tinggi dari karyawan yang ada di bawahnya, biasa dikasih nih tunjangan tetap dan nggak akan terpengaruh walaupun ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi. Beda halnya dengan tunjangan tidak tetap yang mungkin aja setiap bulannya bisa berubah, misalnya tunjangan makan, transport, dan parkir. Kalau misalnya karyawan tersebut tidak masuk pada hari kerja yang ditetapkan, ya belum tentu mereka mendapatkan makan, transport, dan parkir. Jadi pada saat pembagian gaji di akhir bulan, biasanya dihitung jumlah absennya berapa. Kalau misalnya ada yang bolos, ya tunjangan makan dan transport dan parkirnya ini nanti biasanya akan dipotong. Itu kurang lebih perbedaan antara gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Next, kita juga ada sanksi pidana.
Kalau sebelumnya, biasanya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kita coba cari pasal per pasal, itu nggak ada ketentuan-ketentuan mengenai pemberian sanksi pidana gitu. Dan sekarang akhirnya Undang-Undang Omnibus Law coba mengakomodir hal-hal yang disebutkan tadi, makanya waktu kita ngelihat di pasal 185 ayat 1, saya coba buka aturannya. Di pasal 185 ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68, dan seterusnya, ini dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Nah, waktu kita buka ke dalam pasal 88A, itu mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk dapat memberikan upah yang tidak di bawah UMR. Pasal 88, di pasal 88E. Di 88E. 88E ini disebutkan upah minimum yang dimaksud sebagaimana di dalam 88E itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Karena ini tercantum pasal 88E di pasal 185 ayat 1, makanya kalau misalnya sekarang udah mulai hati-hati, harus dicek satu persatu lagi karyawannya di database perusahaan ada nggak ya karyawan yang digaji di bawah UMR. Kalau misalnya ada, kita sebagai legal officer harus cepat-cepat bertindak dan memberitahukannya kepada owner. Karena kalau enggak, yang dapat terkena potensi untuk dapat dikenakan sanksi ya para ownernya tersebut juga gitu. Pada akhirnya kan nggak lucu kalau misalnya karena ada beberapa karyawan yang memang belum diupdate gajinya, terus tiba-tiba ada instansi yang mendatangi dan meminta pertanggungjawaban bahkan sampai dibawa ke pengadilan dan dikenakan sanksi sampai yang sebesar ini. Itu untuk sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law sekarang. Kurang lebihnya seperti itu. Ini besaran upah dan tunjangan. Hati-hati juga waktu kita memberikan tunjangan, biasanya itu nggak boleh lebih dari 25% karena upah pokok atau gaji pokok itu harus paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetapnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada waktu kerja dan waktu istirahat. Ini perlu diperhatikan kalau misalnya dalam undang-undang yang sekarang setelah dilakukan perubahan, sebenarnya dari dulu sih ini nggak berubah sih. Kalau kita memperkerjakannya selama 6 hari dalam 1 minggu, maka masing-masing hari kerjanya itu berlaku jam kerja efektif selama 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya kita hanya memperkerjakan selama 5 hari, misalnya Senin sampai Jumat aja, kebalikan yang tadi Senin sampai Sabtu, maka dalam 1 harinya ini perusahaan diperbolehkan untuk memperkerjakan karyawan tersebut dengan jangka waktu 8 jam per harinya dan 40 jam untuk 1 minggu kerjanya. Itu kurang lebihnya untuk waktu kerja. Ini istirahat mingguannya, ya tadi karena kita udah tahu ada 5 hari dan 6 hari, sisanya aja dari 7 hari itu gitu. Kalau misalnya seminggu dipekerjakan 6 hari, ya harus ada libur satu hari. Kalau misalnya dipekerjakan 5 hari, harus ada libur 2 hari gitu. Yang selanjutnya, waktu kerja lembur. Nah, banyak banget klien-klien saya khususnya yang seringkali menanyakan, Pak, kalau misalnya saya melakukan memberikan instruksi untuk melakukan kerja lembur kepada para karyawan-karyawannya, ada batas maksimal nggak sih? Ya kalau kita ngelihat dalam peraturan ada gitu. Waktu kerja lembur ini hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari, nggak boleh lebih dari 4 jam, dan 18 jam dalam 1 minggu gitu. Dan ada sebenarnya ini untuk hari kerja ya. Kalau misalnya bahkan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan karyawan-karyawan tersebut ternyata bukan pada hari kerja tapi pada hari libur, ada ketentuan nominal yang berbeda waktu kita memperkerjakan di hari kerja atau di hari libur. Ini juga perlu diperhatikan nih,
sebisa mungkin waktu kita memberikan instruksi kepada pekerja tersebut, tolong minta persetujuan dari mereka. Nggak perlu sampai ada surat formil sebenarnya, karena kan kerjaan lembur kayak gini sifatnya biasa urgent dan nggak ada waktu buat ngebuatnya. Tapi seenggaknya kita buatin daftar absen buat mereka, dan sebelum mereka melakukan pekerjaan, mereka disuruh absen terlebih dahulu gitu. Dengan kita melakukan hal tersebut, kita sebenarnya sudah mengurangi potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi, karena undang-undang sudah mengamanatkan bahwa perintah dan persetujuan itu harus diberikan gitu oleh para pekerja waktu perusahaannya meminta karyawan-karyawan tersebut untuk melakukan lembur gitu. Dan apa aja konsekuensinya waktu kita memberikan instruksi untuk melakukan lembur? Ada banyak. Yang pertama, upah lembur kita harus pasti bayar. Terus yang kedua, kita juga harus memberikan kesempatan istirahat secukupnya. Dan yang terakhir, jangan lupa, ini biasa perusahaan suka lupa memberikan makanan atau minuman paling sedikit 1.400 kalori gitu. Kalau misalnya pekerjaannya lemburnya dikerjakan dengan waktu 4 jam atau lebih. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tata cara penghitungan, mau ngitung upah per jamnya kayak gimana ya, upah per jamnya ini undang-undang kita juga udah ngasih rumusnya, 1/173 dikali upah sebulan gitu. Dan yang dijadikan komponen upah sebulannya ini adalah 100% dari nominal penjumlahan antara upah dan tunjangan-tunjangan yang berhak diperoleh oleh karyawan tersebut. Tapi kalau misalnya tadi ada tunjangan tidak tetap, nggak perlu dikalkulasikan, cukup upah pokok dan tunjangan tetap gitu. Terus ini juga ada nilai nominal upahnya. Kalau misalnya untuk jam kerja lembur pertama itu 1,5 kali upah sejam, dan untuk jam kerja lembur berikutnya itu 2 kali upah sejam. Kurang lebihnya gitu. Kalau misalnya ini dilakukan pada saat di hari libur gitu. Nah, setelah tadi beres, sekarang kita mau coba masuk ke peraturan perusahaan. Tapi jam udah menunjukkan jam 8:05, mungkin sampai dengan sebelum waktu istirahat nanti saya coba buka sesi untuk pertanyaan dulu kali ya Pak, supaya bagian peraturan perusahaan ntar nggak kepotong. Baik, sebelum kita break, kalau ada yang ingin bertanya Pak, silakan. Ya, silakan Pak Rabana. Pekerja yang sebelumnya itu, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 2020, kan berlaku Undang-Undang Nomor 13. Tapi pekerja ini sudah mulai bekerja itu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11. Maaf Pak, suaranya kurang itu ya Pak, kurang kedengar Pak. Halo. 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 Ya. Gimana Pak? Ya, cukup jelas sekarang Pak. Makasih Pak. Ini pekerja yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 11 2020. Tapi dia sudah bekerja pada Undang-Undang Nomor 13 2003. Nah, ini bagaimana peraturan pekerjaan? Peraturannya, kalau misalnya saya boleh tahu, Undang-Undang Nomor 13 atau Undang-Undang yang baru Nomor 11? harus dilihat Pak, sebenarnya yang jadi permasalahan di antara pekerjanya apa. Tapi kalau misalnya ditanyakan yang berlaku yang mana, karena sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law itu tidak membatalkan atau tidak mengganti Undang-Undang 13 2003, jadi Undang-Undang 13 2003 sebenarnya masih berlaku sampai dengan saat ini. Hanya saja mungkin kalau misalnya terkait dengan tadi seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya perusahaan karyawan tersebut udah bekerja dari sebelum Undang-Undang Omnibus Law dan tiba-tiba perusahaan tersebut mau melakukan pemutusan hubungan kerja, yang dipakai yang mana ya, yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 atau tahun 2020? Yang dipakai 2020, karena waktu kita pakai di 13/2003 ketentuan mengenai PHK udah nggak berlaku gitu Pak, karena udah diganti semua kan sama yang Undang-Undang Omnibus Law. Tapi kalau misalnya pasal-pasal mengenai tadi misalnya jam kerja yang sebenarnya oleh Omnibus Law nggak dilakukan perubahan, ya yang berlaku tetap Undang-Undang 13 2003. Harus dilihat aja Pak gitu isunya apa, dan masih match nggak sama yang dihapus nggak sama Undang-Undang Omnibus Law. Kalau misalnya nggak dihapus ya.
termasuk perpanjangan kerja. Termasuk perpanjangan kerja. Kalau perpanjangan kerja ini Pak, karena undang-undang sekarang sudah memperbolehkan untuk melakukan perpanjangan tadi yang sifatnya boleh berkali-kali, tapi dengan batasan 5 tahun maksimal ya Pak ya. Saya sih untuk klien-klien saya yang memang udah dikontrak sebelum tahun 2020 dan sekarang masih dikontrak, saya pakai yang undang-undang yang baru pada akhirnya Pak. Jadi saya nggak lagi melakukan pembaharuan, saya terus perpanjang aja sampai jangka waktu yang disebutkan maksimalnya 5 tahun itu habis gitu Pak. Kalau untuk saya seperti itu. Cukup jelas Pak? Oke Pak, sementara itu Pak. Makasih. Ada lagi pertanyaan lain mungkin Pak? Sementara belum ada. Oke, makasih ya Pak ya pertanyaannya. Ya, barangkali dari yang lain, dari Mas Rai atau Mbak Anissa. Berhubung ini adalah sesi terakhir nih. Mungkin tadi saya lanjut nanya ke Pak Rabana aja ya. Mungkin untuk kontrak-kontrak kerja yang sekarang format di dalam perusahaan Bapak atau untuk klien-klien Bapak mungkin udah menggunakan format yang sekarang kah Pak? Udah cukup jelas di dalamnya atau saya nggak tahu nih kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mungkin untuk daerah-daerah di luar saya nggak tahu isunya seperti apa gitu Pak untuk yang ketenagakerjaan karena untuk di daerah saya yang seperti Kabupaten Bandung, biasa kontrak kerja mereka cuma 1 atau 2 halaman aja gitu Pak. Dan begitunya ada masalah, mereka jadi kelimpungan sendiri karena emang kontrak kerjanya nggak mengatur secara rigid gitu. Betul, Pak. Yang jelas di daerah saya ya kembali ke Undang-Undang Nomor 11, Pak. Karena kalau Undang-Undang Nomor 13 jelas ya kan menguntungkan pihak pekerja. Oh iya, oke. Undang-Undang Nomor 11 sekarang ini kan menguntungkan pihak perusahaan. Iya sih, betul sih Ya. Pak. Iya. Ya oke Pak. Ya kan Pak? Betul. Nah, satu lagi Pak. Ini kan gini. Kan biasanya karyawan tuh habis kontrak untuk memperpanjang kontrak baru. Ya. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 13 harus istirahat itu. Harus diperkerjakan. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 13 itu kan putus kontrak, istirahatkan dulu, kemudian kontrak baru mulai bekerja. Ya Pak. Nah, ya. Saya melihatnya begini. Yang sekarang memang betul kontrak habis, tapi ingat Pak, gaji tetap berjalan, gaji pokoknya berjalan. Yes. Nah, sambil menunggu kontrak, baru dia kembali bekerja. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau untuk undang-undang yang baru sih, ya tadi balik lagi ya Pak, karena ketentuan di dalam pasal yang diatur dalam PP 35 2021 itu nggak mengatur secara eksplisit harus ada pengistirahatan selama sebulan gitu Pak. Ya kalau misalnya untuk sekarang, jadi perusahaan nggak ada lagi buat klien-klien saya khususnya ya Pak ya. Kalau misalnya memang masih membutuhkan jasa dari karyawan tersebut untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut juga, dan karena kerjaan juga banyak dan nggak memungkinkan untuk melakukan istirahat dan nggak ada kewajiban juga untuk melakukan istirahat gitu Pak, gaji yang dikasih ya akan berbanding lurus karena karyawan tersebut nggak melakukan istirahat apapun sih Pak. Kalau misalnya dari saya sih seperti itu gitu. Tapi ya konsekuensinya setelah beres 5 tahun sampai dengan perpanjangan yang terakhir, kami sebagai konsultan hukum nggak berani menyarankan ya kepada perusahaan untuk melakukan udah deh coba yang istilahnya mungkin lagi dulu coba diakhiri aja hubungan kerjanya nanti di hire lagi gitu atau diangkat lagi. Kita udah nggak mau pakai yang kayak gitu lagi Pak karena udah ada ketentuan yang sebenarnya sekarang kan 5 tahun udah cukup menguntungkan perusahaan gitu ya Pak. Kalau misalnya dilakukan lagi hal-hal seperti itu takutnya dibawa ke dispute itu malah ntar jadi makin panjang Pak permasalahannya dan pembuktian buat dari perusahaannya pun akan semakin sulit gitu Pak untuk membuktikan bahwa karyawan tersebut sebenarnya di PHK bukan karena
tidak membutuhkan jasanya lagi, tapi karena tidak mau bertanggung jawab atas pesangon dan lain-lainnya, malah bukan masalah di PHK nih Pak, tapi habis kontrak. Ya paham Pak. Okay. Itu tadi jangka panjang, kalau misalnya udah habis kontraknya Pak dan udah habis 5 tahunnya, saya nggak berani lagi untuk melakukan istirahat gitu Pak. Kalau saya sih pasti akan melakukan pengangkatan sebagai karyawan tetap karena konsekuensi yang saya sebutkan tadi. Begitu Pak, harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Ya, karena di Undang-Undang Nomor 13 kan itu kalau umpamanya habis kontrak, karyawan masih juga sambil menunggu kontrak baru. Ya. Ya kan hitungannya kan tetap dihitung. Ya. Ya kan Pak? Ya. Nah, tapi kalau Undang-Undang Nomor 11 ini kelihatannya berbeda. Harus habis kontrak harus stop dulu. Ya. Tapi dengan catatan itu gajinya kita berjalan, Pak. Ya. Sampai dengan kontrak baru. Itu bagaimana, Pak? Ya tadi Pak, karena nggak ada kewajiban di dalam PP 35 2021 untuk mengistirahatkan yang sekarang Pak, kita jadi udah nggak pernah mengistirahatkan lagi, jadi nggak ada gaji yang tetap berjalan. Gaji yang berjalan ya karena karyawannya tetap kerja Pak. Jadi tetap berlanjut sambil nunggu kontrak baru gitu. Betul Pak. Gitu. Kalau tetap mau mengistirahatkan ya mau nggak mau konsekuensinya perusahaan memang ngeluarin kos pada akhirnya. Ya. Sambil kontrak baru. Tapi ada juga Pak perusahaan di daerah saya ada perusahaan sambil kontrak baru ya dirumahkan dulu karyawan. Namun tetap dibayar basicnya. Ya gaji pokoknya. Sorry, gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Ada perusahaan ini habis kontrak ya. Sambil menunggu kontrak baru dia dirumahkan. Namun gajinya tetap berjalan, tapi gaji pokoknya yang berjalan. Nah, ini bisa sampai 1 minggu, bisa 1 bulan. Gimana Pak? Setelah dirumahkan lalu? Sambil nunggu kontrak baru, gaji tetap jalan Pak. Ya. Ada juga di daerah saya ada temukan. Di daerah saya ada temukan itu Pak. Nah kebetulan karyawannya Pak di samping kantor saya. Ya sekarang ini yang sedang berjalan. Kira-kira begitu Pak. Dirumahkannya karena apa Pak? Karena nunggu kontrak baru. Waktu menunggu kontrak barunya itu status karyawannya sekarang masih sebagai pekerja atau udah di PHK terlebih dahulu Pak? Dirumahkan dulu Pak, ambil kontrak baru. Tapi gaji tetap berjalan. Alasan dirumahkan itu karena kontraknya sebelumnya habis Pak dan nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Betul. Nah kalau misalnya nggak tahu kelanjutannya seperti apa Pak, sebenarnya itu perusahaan dengan otomatis sudah melakukan PHK seharusnya Pak, sudah tidak lagi memiliki kewajiban apa-apa. Tapi kalau misal itu dari perspektif perusahaan, tapi kalau misalnya dari perspektif karyawan sebenarnya memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan karena dengan dirumahkannya karyawan tersebut itu tidak serta mengakhiri hubungan kerjanya gitu Pak. Selama belum dikeluarkan surat PHK. Ya, betul. Gitu sih Pak. Ya, memang belum disurat surat PHK belum ada. Ini yang kalau saya boleh ngomong sih mungkin banyak faktor pertimbangan mungkin ya dari pihak perusahaannya kenapa belum menetapkan kira-kira bakal perpanjangan ya untuk karyawan ini. Mungkin perusahaan juga masih banyak pertimbangan apalagi karena pandemi COVID yang kemarin terjadi juga gitu Pak. Tapi ya konsekuensinya kalau misalnya perusahaan nggak cepat-cepat memutuskan tindak lanjutnya mau diperpanjang atau enggak, ya perusahaan tetap harus bayar pada akhirnya sekarang Pak karena belum ngeluarin surat PHK. Gitu. Batas waktu perpanjang kira-kira ada. Saya belum saya kan ada interval waktu berapa hari, berapa minggu. Gimana Pak? Sorry. Suaranya agak putus-putus. Pak Hafiz bisa kedengar nggak Pak? Mungkin bisa bantu Pak. Halo Pak, gimana? Ya maklum Pak di daerah. Putus-putus. Nggak apa-apa Pak. Ya. Halo Pak. Oke. Mungkin ada
ada waktunya, Pak, sampai dengan dia mendapatkan kontrak baru kira-kira. Soalnya kalau saya biasanya alasan untuk dirumahkan itu saya nggak pernah menyarankan untuk klien saya merumahkan karyawan karena nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa sih, Pak. Biasanya kalau misalnya dirumahkan kemarin kalau untuk klien-klien saya karena memang diharuskan oleh Inmendagri gitu, karena harus ada persentase jumlah pekerja yang WFO-nya berapa banyak dan harus ada WFH-nya berapa banyak gitu. Tapi bukan berarti dengan dirumahkan itu perusahaan jadi nggak memiliki kewajiban untuk menghentikan pembayaran karena pembayaran upah itu merupakan hak yang hakiki untuk karyawan tersebut gitu, Pak. Lama belum ada PHK, Pak ya? Ya. Oke Pak, sebentar. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih. Oke, kelihatannya makin seru aja nih, tapi kita harus break dulu, Bapak. Ya baik, kita break dulu dan nanti mulai lagi pukul 20.30. Silakan. Kita akan lanjut ke bagian peraturan perusahaan sekarang. Nah, di bagian peraturan perusahaan ini disebutkan bahwa peraturan perusahaan tersebut merupakan sebuah pedoman supaya perusahaan ini memiliki suatu yang namanya tata kelola buat perusahaannya dan yang pasti yang berhubungan dengan hubungan kerja antara perusahaan tersebut dengan karyawannya. Itu kurang lebihnya apa sih yang dimaksud dengan peraturan perusahaan dan siapa sih yang diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan ini? Nah, dalam hal perusahaan memiliki sudah lebih dari 10 tenaga kerja, maka sebenarnya dia harus diwajibkan memiliki peraturan perusahaan. Harusnya di dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan seperti itu gitu. Isinya apa aja yang diatur? Ya tadi hal-hal detail yang belum tentu bisa diatur di dalam perjanjian kerja sebenarnya. Makanya coba diakomodir dengan adanya peraturan perusahaan ini yang diatur mengenai tata tertib, syarat bekerja dan hal-hal lainnya, khususnya yang paling sering digunakan pasti syarat-syarat pengenaan sanksi agar perusahaan dapat memiliki dasar hukum atau legal basis waktu mau melakukan tindakan hukum kepada karyawan yang bersangkutan. Itu untuk pembuatan peraturan perusahaan. Lalu, yang kedua, tahapannya itu harus memiliki saran dari perwakilan para karyawan. Berbeda ya, karena peraturan perusahaan dan kita tahu juga selain peraturan perusahaan, sebenarnya Undang-Undang Tenaga Kerja mewajibkan adanya peraturan kerja bersama atau yang bisa disebut PKB. Nah, tapi yang diwajibkan untuk memilih PKB adalah waktu perusahaan tersebut sudah memiliki serikat buruh. Tapi dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki serikat buruh, maka sebenarnya kewajibannya hanya sebatas peraturan perusahaan. Makanya di sini diharapkan dapat melibatkan atau meminta partisipasi dari karyawan-karyawan yang bersangkutan untuk memberikan masukan-masukan, rekomendasi, saran yang dapat dicantumkan di dalam peraturan perusahaan. Karena balik lagi, toh pada akhirnya ketentuan-ketentuan yang terdapat di peraturan perusahaan ini akan menjadi jembatan penghubung antara karyawan dengan perusahaan tersebut gitu. Balik lagi buat karyawannya juga. Lalu kalau misalnya udah clear semua dari satu persatu pasal udah dilihat, terus isinya memang bisa mengakomodir semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan karyawannya, lalu rekomendasi-rekomendasi dari karyawan pun sudah masuk semua, pada akhirnya nanti tinggal meminta pengesahan kepada Menteri Ketenagakerjaan gitu. Jangka waktunya nggak terlalu lama, hanya 30 hari setelah semua berkas yang dianggap diperlukan itu sudah dinyatakan lengkap oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Disnaker dari wilayah setempat. Nah, udah gitu jangan lupa waktu kita mengajukan pengesahan peraturan perusahaan ini nanti harus disertakan dengan profil perusahaan gitu. Dikirim 3 rangkap dan nanti juga disertai dengan surat keterangan atau saran pendapat dari wakil pekerja atau serikat buruhnya. Lengkapnya sebenarnya sudah saya sertakan atau sudah saya berikan juga, barangkali ada yang memerlukan format peraturan perusahaan. Ini salah satu format peraturan perusahaan yang biasanya akan saya revisi tergantung dengan jenis kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di dalamnya
pasti ngatur tentang kalau misalnya syarat cuti itu apa aja. Lalu kalau misalnya perusahaan mau melakukan mutasi, promosi, atau demosi itu caranya kayak gimana gitu. Mutasi juga kan ada banyak macamnya. Ada mutasi kaitannya dengan perpindahan divisi, ada kaitannya dengan mutasi perpindahan wilayah. Nah, tata caranya juga kan harus disertakan. Waktu perusahaan memang merasa memutuskan harus melakukan mutasi kepada karyawan yang bersangkutan, khususnya misalnya karyawan tersebut harus dipindahkan keluar daerah, karyawan tersebut kan pasti harus dipenuhi fasilitas-fasilitasnya. Mungkin di luar sana karyawan tersebut nggak memiliki sanak keluarga, nggak punya rumah, terpaksa dia harus ngekos, terus mungkin jarak dari antara satu wilayah usaha ke wilayah usaha di luar regional awal dia mungkin juga terbatas, dibatasi oleh jarak yang sangat jauh dan harus membutuhkan transportasi. Makanya di sini biasanya diatur nih kalau misalnya kita melakukan mutasi kepada karyawan tersebut gitu dan karyawan tersebut ternyata meminta fasilitas yang harus disediakan oleh perusahaan, nanti dengan adanya peraturan perusahaan ini nanti jadi jelas hak-hak apa saja sih yang dapat diminta oleh perusahaan tersebut kepada karyawan tersebut. Itu mengenai mutasi. Promosi demosi juga, promosi itu adalah kenaikan jabatan dan demosi kebalikannya dari promosi, yaitu untuk melakukan penurunan jabatan apabila dirasa ada hal-hal yang tidak cocok dengan karyawan tersebut dan tidak memenuhi ekspektasi perusahaan. Ada prosedurnya, karena kita juga nggak bisa asal ngelakuin demosi kepada karyawan tersebut, dan karyawan dengan dicantumkannya di dalam peraturan perusahaan ini, karyawan tersebut diharapkan juga dapat mengetahui kalau misalnya konsekuensi setelah dilakukan demosi ini ada fasilitas yang hilang, ada pemotongan gaji dan lain-lain, dan dia nggak memiliki alasan lagi untuk mempertanyakan dasar perusahaan melakukan hal seperti ini dari mana sih. Itu untuk mengakomodir hal-hal yang sifatnya setelah saya sebutkan sebelumnya gitu. Lalu hari kerja, jam kerja juga biasa diatur lagi. Lalu sistem pengupahan, kalau misalnya tunjangan pantasnya dikasihnya kapan sih sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, terus apakah ada fasilitas-fasilitas yang dikasih kayak misalnya jam sostek, BPJS atau hal-hal lainnya, ini juga sebenarnya kita bisa kasih. Atau mungkin kalau misalnya perusahaannya ingin mengcover keperluan kesehatannya bukan dari BPJS saja tapi dari asuransi, dan ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, ini pun bisa diatur di dalam peraturan perusahaan gitu. Cuti juga biasanya diatur dalam peraturan perusahaan karena banyak banget jenis cuti. Bisa karena ada sanak keluarga yang meninggal, dan ini seringkali dijadikan alasan oleh karyawan tersebut kalau misalnya ada karyawan yang ada sanak keluarganya yang meninggal dan membutuhkan cuti gitu. Tapi kita juga harus lihat perusahaan sanak keluarga mana nih yang meninggal, keluarga dekat atau bukan. Kita bisa batasin, oh cuti itu hanya pantas diberikan kepada karyawan tersebut apabila sanak keluarganya itu masih merupakan satu garis lurus ke atas, kayak misalnya orang tua, atau misalnya satu garis lurus ke bawah kayak anak atau mungkin istri. Dan kalau misalnya saudara jauh yang kita nggak tahu keponakan, ya nggak ada urgensi juga gitu buat perusahaan untuk memberikan cuti kepada karyawan tersebut. Nah, untuk memitigasi adanya perbedaan penafsiran, sebenarnya cuti yang dapat diberikan dalam hal terjadi meninggalnya salah satu sanak keluarganya, siapa sih yang dimaksud dengan term sanak keluarga ini? Nah, itu yang harus dicoba diperjelas di dalam peraturan perusahaan ini gitu. Lalu bukan hanya tentang penyebabnya, tapi tentang jangka waktunya pun cutinya itu sebenarnya bisa diatur di dalam peraturan perusahaan. Ada mungkin yang cutinya bisa sampai 5 hari, ada yang mungkin cukup diberikan 1 hari, dan lain-lain gitu. Itu kurang lebihnya untuk hal-hal yang seperti cuti. Dan yang terakhir ini adalah mengenai tata tertib dan sanksi. Saya coba perjelas. Pakai warna kuning seharusnya ini lebih jelas. Nah, kalau misalnya ini pasal yang biasanya paling sering saya revisi juga karena perusahaan seringkali mengeluarkan sanksi-sanksi tanpa didasarkan pada legal basis yang jelas gitu. Sedangkan seharusnya perusahaan memiliki pedoman tersendiri waktu dia mau memberikan sanksi kepada karyawan supaya kita sama-sama fair aja, sama-sama adil aja gitu. Perusahaan juga menerapkan sanksi karena memang tercantum di dalam PP,
dan karyawan tersebut pun berhak untuk diberikan sanksi dan berhak tahu juga karena sudah dicantumkan juga di dalam PP gitu. Ini biasa kita kasih pembatasan gitu. Mana yang pantas cuma dikasih teguran lisan, mana yang pantas dikasih surat peringatan 1, sampai terakhir mana sih yang pantas dikasih surat peringatan ketiga gitu. Mungkin untuk surat peringatan 1 kalau misalnya bolosnya baru 1 kali. Mungkin surat peringatan 2 kalau misalnya mangkirnya atau bolosnya ada 2 hari. Mungkin kalau misalnya mangkirnya ada 3 hari, ya nggak bisa dikasih surat peringatan 1 atau 2 lagi. Panggilan patut udah dikasih oleh perusahaan, di WA udah, di chat udah, dikirimin udah, kirimin surat udah, di telepon pun udah, tapi masih belum datang, ya terpaksa. Pada akhirnya, upaya yang terakhir yang dapat diberikan oleh perusahaan sebelum dilakukan pemutusan kerja, perusahaan dapat langsung memberikan SP3 walaupun tanpa melalui SP1 dan SP2 gitu. Ini jadi dasarnya sangat jelas kalau misalnya kita punya yang namanya peraturan perusahaan. Bahkan kalau misalnya kita cantumkan di dalam peraturan perusahaan ini, misalnya di bagian bawah sini itu ada yang mengatur tentang mangkir juga, dan mangkirnya itu udah selama 5 hari berturut-turut karena belum masuk. Dengan dicantumkannya di dalam PP ini, kita juga bisa melakukan PHK walaupun tidak melalui SP1, SP2, dan SP3 gitu. Tapi ya ada jenjangnya ya, jangan tiba-tiba dilakukan pemutusan hubungan kerja karena mangkir selama 1 hari, yaitu juga ntar akan melanggar peraturan perundang-undangan, karena di peraturan perundang-undangan pun batasan mangkir ini diatur secara jelas gitu. Kurang lebihnya seperti itu, dan hal-hal lain sebenarnya yang sifatnya sangat teknis. Mungkin saya kasih contoh kalau misalnya salah satu klien saya bergerak di industri kreatif yang wilayah atau kantor perusahaannya punya banyak komputer di dalamnya dengan spek yang bagus karena buat keperluan desain kan, buat keperluan mengedit foto resolusinya harus bagus, VGA-nya harus bagus, memori RAM-nya harus bagus, dan dengan demikian bagus dan mumpuninya teknologi yang mereka miliki, biasa suka dijadiin kesempatan oleh karyawan-karyawannya. Mereka malah menggunakan komputer-komputer yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan mengedit tadi, justru untuk bermain game online, misalnya bermain Dota, bermain Valorant, dan lain-lain yang mungkin lagi hype banget di anak-anak muda sekarang, yaitu hal-hal ketentuan seperti itu bisa kita masukin di dalam sini gitu. Misalnya diberikan karyawan dalam hal antara lain surat peringatan ini dalam hal karyawan tersebut mempergunakan komputer atau fasilitas kantor untuk hal-hal di luar kepentingan kantor. Nah, itu juga kan bisa ya diatur di dalam sini gitu. Itu salah satu contoh gimana sih cara perubahan revisi atau contoh-contoh klausul-klausul yang berkaitan waktu kita mau comparing antara peraturan perusahaan yang satu dengan peraturan perusahaan yang lain. Sampai akhirnya nanti akan ada penutup dari peraturan perusahaan itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk peraturan perusahaan. Mungkin tadi kalau misalnya udah punya peraturan perusahaan dalam perusahaannya, bisa sedikit mungkin ada hal yang saya bagi dan jadi sedikit comparing, mungkin nanti ternyata di peraturan perusahaan saya ada A, ternyata di peraturan perusahaan milik Bapak Ibu sekalian nggak ada ketentuan tentang yang saya sebutkan tadi, barangkali bisa ditambahkan. Atau mungkin juga kalau misalnya belum ada, ini bisa dijadiin salah satu format dasar buat nanti di otak-atik sama Bapak Ibu sekalian. Itu untuk peraturan perusahaan. Kemudian sekarang saya akan masuk mengenai ke dalam termination atau pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya pemutusan hubungan kerja ini adalah upaya terakhir yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dan karyawannya gitu. Kalau misalnya memang masih bisa dilakukan upaya-upaya sebelum dilakukannya PHK, ya jangan sampai terjadi PHK terlebih dahulu. Makanya sebelum terjadi tindakan yang katanya mungkin ya isunya itu perusahaan suka melakukan tindakan sewenang-wenang karena telah memecat karyawannya. Nah, cara memitigasinya gimana? Undang-undang menyediakan fasilitas, tunggu sebelum melakukan yang namanya pengakhiran hubungan kerja, kita harus terlebih dahulu nih datang ke yang namanya perundingan bipartit gitu. Jadi antara perusahaan dengan karyawan nanti akan diadakan perundingan dulu. Apa sih alasannya dilakukan PHK, lalu kira-kira kompensasi apa saja yang dapat diberikan oleh perusahaan, nanti baru akan disepakati oleh surat kesepakatan bersama yang nanti akan didaftarkan. Syukur-syukur bisa beres di perundingan bipartit ini. Lantas bagaimana kalau misalnya
perundingan bipartitnya nggak beres, ya nanti kita harus datang ke perundingan tripartit. Tripartit ini nanti akan ditengahi oleh mediator yang mungkin memiliki sertifikasi terdaftar sebagai mediator di perselisihan hubungan industrial, atau juga biasanya paling sering pemerintah sendiri sudah memfasilitasi lewat Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan gitu. Nanti di Disnaker tinggal kita datang terus kita serahkan risalah-risalah yang tadi berita acara selama bipartit supaya memperlihatkan kepada Disnaker ini, oh ternyata memang dari perundingan bipartitnya satu sudah dilaksanakan dan kedua tidak menemukan mufakat gitu dari musyawarah yang dilakukan. Akhirnya nanti akan dilaksanakan perundingan oleh tripartit. Berapa kali perundingan yang dilaksanakan oleh tripartit ini sebenarnya nggak ada jangka waktunya, karena waktu dulu saya juga sempat ngalamin perundingan tripartit. Bisa jadi kalau misalnya mediatornya aktif, lalu mediatornya concern dan merasa ini kayaknya masih bisa diselesaikan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja, ya bisa sampai berkali-kali juga, bisa sampai 5 atau bahkan 6 kali nanti mediator menengahi. Ya Pak, misalnya saya kasih contoh kasus. Ada karyawan yang harusnya dimutasi ke wilayah luar Pulau Jawa, tapi sayangnya saat sampai di luar Pulau Jawa tersebut, ternyata fasilitas yang diminta oleh karyawan tersebut itu nggak masuk akal. Misalnya minta dibelikan rumah, padahal rumah dinas atau kontrakan udah dikasih gitu. Terus minta dibelikan mobil, padahal tanpa dibelikan mobil pun perusahaan udah dengan jelas ya kalau misalnya minta dibeliin mobil yang udah dibalik nama karyawan, perusahaan nggak bisa. Tapi kalau misalnya masih minta sebatas fasilitas mobil dinas, kita masih bisa kasih, sok monggo dipakai oleh karyawan tersebut di luar pulau tersebut. Tapi akhirnya karyawan tersebut memberikan dengan berbagai alasan karena saya nggak bisa ninggalin wilayah tempat tinggal asalnya, terus ada suaminya sekarang yang pengangguran, makanya saya harus ngurus suaminya. Alasan-alasan yang menurut pihak perusahaan nggak terlalu masuk akal gitu, sampai akhirnya dibawa ke meja tripartit dan ternyata di tripartit akhirnya fakta-faktanya kebuka. Memang ada ibu dari karyawan tersebut yang sakit di Pulau Jawanya, jadi nggak bisa ditinggalin, terus anaknya punya 2, hal-hal yang sebelumnya nggak bisa diomongin di perundingan bipartit, akhirnya terbuka di tripartit semua fakta-fakta hukumnya, dan karena concern ya, karena kepedulian dari mediator, akhirnya bisa beres di tripartit. Jadi kalau misalnya sampai ke meja tripartit, sebenarnya jangan terlalu underestimate juga, jangan terlalu pesimis juga atau negative thinking gitu, merasa bahwa ini udah pasti akan masuk ke pengadilan. Banyak banget hal-hal yang akhirnya bisa diselesaikan di pengadilan tripartit. Kenapa? Karena waktu kita masuk ke pengadilan atau litigasi, itu biaya makin besar gitu. Dan kita tahu kalau misalnya dari pengadilan litigasi pun, dari banyak kasus, perusahaan nggak bakal pernah diberikan keuntungan lebih juga gitu. Pada akhirnya mereka akan strict kepada undang-undang yang sudah ada. Makanya kalau misalnya memang kita bisa selesaikan sendiri tanpa melalui pengadilan, ya mengapa kita harus melalui pengadilan? Belum jangka waktu yang cukup lama, belum mereka kasasi juga gitu. Dan selama proses persidangan itu, perusahaan sebenarnya memiliki kewajiban untuk tetap membayarkan upah pokok dari si karyawan-karyawan yang bersangkutan. So, before it happen, sebelum ini semua terjadi, lebih baik sebisa mungkin kita selesaikan di bipartit atau tripartit gitu. Itu untuk tata cara perselisihan hubungan industrial. Oh ya, mungkin sebagai catatan biasanya mungkin untuk orang-orang yang belum mengalami perselisihan hubungan industrial, biasanya untuk yang di bipartit ini nggak diwakili oleh kuasa hukum gitu, masih HRD-nya atau mungkin masih general affair-nya. Dan dari pihak karyawannya pun untuk yang belum punya serikat buruh ya biasa mereka akan bertindak sendiri gitu. Atau mungkin kalau yang udah serikat buruh mereka baru akan diwakili serikat buruh. Berbeda halnya dengan penyelesaian tripartit, biasa dalam hal ini perusahaan akan diwakili oleh kuasa hukumnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu, sampai akhirnya nanti akan masuk ke pengadilan hubungan industrial yang setelah saya tadi sebutkan. Ya kalau misalnya mau masuk ke pengadilan hubungan industrial ini, jangan lupa itu nanti harus disertakan risalah atau surat anjuran tertulis dari penyelesaian tripartit itu. Makanya kenapa waktu kita mau PHK kita nggak bisa ngelewatin
phase atau tahap ini nih, bipartit atau tripartit ini. Karena waktu kita mau nyampe ke pengadilan, kalau emang goal akhirnya memang mau di pengadilan dan membentuk misalnya dengan tujuan membentuk presiden melalui putusan dari pengadilan ini, ya kita tetap harus melewati bipartit dan tripartit ini. Tanpa dilewatinya ini kita nggak bakal bisa maju ke pengadilan litigasi. Gitu. Lantas apa aja yang jadi alasan pengakhiran ketenagakerjaan? Ini bisa dilihat di pasal 36 PP 35 2021 dan Bapak Ibu mungkin bisa baca juga di slide yang saya berikan itu. Dan hati-hati nih kalau misalnya kita melakukan pengakhiran hubungan ketenagakerjaan ini, dari masing-masing alasan yang tercantum di sini bisa jadi kalkulasinya berbeda, belum tentu sama. Apa aja yang dijadikan patokan untuk waktu kita melakukan pengakhiran hubungan ketenagakerjaan atau PHK, dan kompensasi apa yang harus kita berikan, itu ada 3. Yang pertama, uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Dan yang ketiga, uang penggantian hak. Gitu. Ini yang ada di termination package. Kalau misalnya untuk pesangon, untuk yang kerja 8 tahun lebih, dia dapat 9 bulan upah. Untuk yang kerja di atas 8 tahun atau lebih dia dapat 9 bulan upah, tapi kalau misalnya untuk UPMK-nya ini atau uang penghargaan masa kerja di atas 9 tahun, dia dapat 4 bulan upah. Jadi kita kasih contoh kasus ya, ada karyawan yang udah kerja sampai 15 tahun, kira-kira apa aja nih yang harus dikasih? Kita lihat nih, pertama, untuk pesangonnya sendiri, kalau karena udah 15 tahun, pasti udah di atas 8 tahun, berarti berhak mendapatkan 9 bulan upah. Apa cuma 9 upah doang? Oh enggak, tunggu ada lagi. Ternyata ada uang penghargaan masa kerja, di tahun ke-15 sampai tahun 18 dia dapat 6 bulan. Berarti yang harus dikasih oleh pihak perusahaan adalah minimal 9 bulan upah dan 6 bulan upah gitu karena udah 15 tahun bekerja. Yang terakhir baru ada uang penggantian hak. Ini uang penggantian hak biasanya diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Misalnya kalau ada cuti tahunan yang belum diambil itu bisa dicairin gitu. Jadi uang udah gitu kalau misalnya ternyata dia tinggal di luar daerah, nanti pihak perusahaan seenggaknya mau bayarin ongkos buat dia balik lah ke rumah atau tempat tinggal asalnya gitu. Jadi 3 komponen ini yang harus diperhatikan. Tapi jangan lupa kalau misalnya hal-hal yang saya sebutkan tadi mungkin nggak cuma dikali 1 gitu. Misalnya tadi udah dapat 9 upah dan 6 bulan upah, 6 tambah 9 berarti 15 bulan upah. Apakah cuma dikasih 1 kali? Belum tentu. Kalau misalnya alasannya tadi saya ambil contoh ya, contohnya itu untuk efisiensi, dia pesangonnya ada setengah kali pesangon sama 1 PMK gitu. Oh berarti yang bagian ininya di-reduce jadi 4,5 bulan gitu. Tergantung nanti alasan pengakhirannya karena apa bisa dilihat di dalam sini gitu. Ini kurang lebih untuk tata cara penghitungannya, rigidnya kayak gimana, bisa dilihat di mana itu nanti bisa dilihat di PP 35 2021 gitu. Mungkin terakhir sebelum saya menutup bagian ketenagakerjaan, ada banyak isu-isu yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh kita sebagai legal officer gitu ya. Saya udah beberapa kali jelasin ini. Kenapa? Karena peraturan di tengah pandemik tadi itu salah satu contoh yang kemarin ngebuat legal officer sebenarnya sangat-sangat hektik. Udah bagian transaksinya harus di hold, berarti harus adendum berbagai macam jenis perjanjian yang sebelumnya udah disepakati, belum lagi masalah internal dalam perusahaan karena ini karyawan harus digimanain nih. Dari sekian banyak karyawan apa harus dipecat semuanya karena perusahaan emang udah nggak sanggup, atau kalau mau ngasih kesempatan kayak gimana. Nah ini kita bisa lihat di dalam peraturan-peraturan. Kalau kita nggak ngelihat peraturan-peraturan yang ada, konsekuensinya kita nggak bakal bisa memberikan opini hukum yang baik kepada owner atau kepada klien kita gitu mengenai langkah hukum yang harus mereka berikan. Jadi ini salah satu beberapa kumpulan peraturan yang harus dilihat, dan kita tahu karena ada di Indonesia ada sistem otonomi daerah, nggak semuanya dihandle oleh pemerintah pusat. Ada yang dihandle oleh presiden, ada tataran peraturan yang dihandle oleh legislatif, DPR dan DPD,
Ada juga aturan-aturan yang sifatnya basicing, bukan regulation secara umum gitu dalam bentuk Kepres, atau bahkan bukan hanya tataran presiden, tapi di sini diatur juga oleh lembaga-lembaga kementerian yang ada di bawahnya, atau satuan-satuan khusus yang dibentuk seperti Satgas COVID. Aturannya dari masing-masing kementerian ini aja udah dari jumlah instansi atau lembaganya udah banyak. Apalagi waktu kita ngomongin otonomi daerah, ke bawahnya kita masih ada Pemprov, gubernur, kita masih ada kabupaten, ada bupati, kita masih ada kota, wali kota gitu. Ini yang harus diperhatikan. Contohnya di yang seperti terlihat di layar, ada Kepres, ada PP, ada di tingkat menterinya Permenkes sampai ke regionalnya pun ada Pergub sampai ke Perwalkot gitu. Itu harus dilihat banget supaya kita bisa ngasih insight-insight baru yang dapat membantu klien atau owner kita waktu mau mencoba untuk membuat keadaan perusahaannya menjadi lebih stabil, kurang lebihnya seperti itu. Caranya kayak gimana? Ya misalnya seperti ini nih, kalau misalnya kita bergerak, perusahaan bergerak di bidang tekstil, lalu dirasa ada penurunan tingkat penjualan yang sangat turun gitu ya kemarin semenjak COVID, kira-kira apa ya yang bisa dilakuin oleh perusahaan supaya tetap menyeimbangkannya? Oh, perusahaan sebenarnya bisa melakukan yang namanya diversifikasi usaha gitu, yang sebelumnya mungkin memproduksi baju, sekarang kita produksi masker juga. Jadi di tengah COVID ini perusahaan bisa tetap dapat pemasukan. Tapi gimana caranya waktu mau produksi masker kalau misalnya karyawan-karyawannya harus dirumahkan semua? Oh enggak, untuk kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya esensial untuk kepentingan kesehatan seperti pembuatan masker, karyawan nggak harus semuanya dirumahkan loh, nggak harus 100% dirumahkan loh. Perusahaan masih bisa memperkerjakan karyawan-karyawan ini misalnya sampai batasan 50% gitu. Nah, dari hal-hal seperti ini kita tahu dari mana ya, kalau kita baca aturan, kita tahu kegiatan esensial boleh dilaksanakan untuk yang memproduksi fasilitas kesehatan. Kita tahu karyawan-karyawan tersebut masih boleh tetap dipekerjakan sampai 50%, tahu dari mana ya, dari peraturan-peraturan yang tadi kita baca. Kalau misalnya kita baca, ya kita nggak bakal bisa memberikan opini-opini hukum yang membantu kegiatan usaha kita. Balik lagi seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya, untungnya sekarang kita udah sampai di bagian endemik ya. Saya harapkan juga ini cepat beres. Dan apakah tugas kita beres? Enggak. Karena sampai yang terakhir pun kalau misalnya kita buka JDIH atau peraturan di pemerintah, untuk bulan Juni sekarang pun, saya lupa tanggalnya kalau kita lihat di bawah itu, kurang lebih dari 7 Juni 2022 sampai 4 Juli 2022, sebenarnya pemerintah masih memberlakukan yang namanya PPKM. Hanya saja levelnya menjadi turun, jadi level 1 udah bukan level 2, 3, atau bahkan 4. Ya, ketentuan-ketentuan apa aja yang boleh dilakukan selama pemberlakuan PPKM level 1 ini, ya kita bisa lihat baru di dalam sini gitu. Oh, ternyata untuk gym udah boleh, untuk bioskop udah boleh kembali buka. Kalau misalnya punya klien yang bergerak di bidang food and beverage, rumah makan, ternyata mereka udah boleh dibuka kembali sampai jam waktu, sampai yang cukup malam, nggak harus jam 7 atau jam 8 tutup, nggak harus full take away semua, sekarang udah boleh makan di tempat. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita jadikan opini hukum buat klien-klien kita benar-benar yakin waktu mereka mau menjalankan kegiatan usahanya. Kurang lebih seperti itu, makanya jangan pernah stop atau berhenti buat tetap digging, buat tetap nyari, buat tetap aware sama isu-isu hukum yang ada, catch up terus sama berita-berita yang ada. Kita berangkat dari berita, kita berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada supaya kita bisa tahu isu-isu apa sih, penyelesaian-penyelesaian seperti apa yang bisa kita berikan untuk kedepannya gitu. Saya rasa cukup ya Pak ya kalau misalnya untuk pembahasan mengenai ketenagakerjaan sampai saat ini gitu. Saya sebelumnya mungkin makasih juga buat yang udah hadir, buat sampai yang bertahan sampai akhir. Ada saya coba lihat satu persatu, ada Pak Idi, ada Pak Ray, ada Pak Rabana, dan kalau misalnya ada yang kelewat tolong kasih tahu, dan ada Bu Anissa juga, makasih udah tetap hadir juga buat setiap pertanyaan-pertanyaan. Pak Rabana tadi juga moga-moga bisa ngebantu gitu Pak, saya harapkan juga
isu hukum yang Bapak coba bereskan sekarang cepat-cepat bisa beres juga gitu. Mungkin saya buka sesi diskusi dan sesi pertanyaannya juga. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, saya harapkan saya bisa bantu. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada lagi, sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Rabana? Untuk sementara, Pak. Oke, baik kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sebelum kita tutup, saya juga ingin mendengar komentar dari Bapak-Bapak setelah mengikuti selama 4 kali pertemuan ini. Mungkin bisa dari Bapak Rabana atau dengan Pak Triatmoko, kami juga ingin mendengar komentarnya. Boleh. Kalau saya nggak tahu ya Pak, cuman saya orangnya kan agak takut juga ya kalau misalnya mungkin materi saya apakah terlalu sulit dimengerti atau justru mungkin terlalu kulit luarnya juga mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga buat saya kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan lain buat saya bisa sharing beberapa hal yang udah pernah saya jalanin. Mungkin kalau misalnya harus lebih detail, nanti saya akan perbaharui modul-modul pembelajaran saya gitu, atau kalau misalnya mungkin modul saya dikira terlalu detail, saya bisa mungkin belajar untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana atau mungkin dengan pace yang lebih slow, lebih perlahan gitu. Karena mungkin kalau misalnya dari kemarin saya juga bicara cukup cepat karena memang saya juga coba kejar waktu di kesempatan yang ada ini, saya coba sampaikan semua hal-hal yang sekiranya bisa masuk gitu. Ada masukan mungkin Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita tutup sesi pelatihan legal officer. Baik, demikian pembahasan tentang legal officer yang dibawakan oleh Bapak Williams dan Ibu Winnie Sanjaya selama 4 kali pertemuan ini dengan sangat luar biasa. Tentunya pandangan dari Bapak Ibu akan sangat berarti bagi evaluasi kami ke depan. Kalau ada saran, masukan, pertanyaan, ataupun pendapat, boleh kiranya dikirim melalui alamat email plumberconsultraining@gmail.com atau juga melalui WA Group. Apapun komentar dari Bapak Ibu tentunya akan sangat kami hargai. Baik, dengan berakhirnya sesi hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Saya selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau tidak dapat memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Meskipun kami sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada, dan tentunya dengan harapan semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya selama 4 hari ini Pak Williams dan juga Ibu Winnie. Diharapkan akan mendapatkan banyak bekal untuk dapat diaplikasikan di lingkungan kerja sehari-hari, dan semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi jeriah bagi kita semua. Amin. Amin ya. Ya. Oh ya, untuk sertifikat, e-sertifikat nanti akan saya kirim melalui email masing-masing. Jadi nanti mohon di WA dituliskan nama lengkap supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan sertifikat nantinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Demikian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, izin live.